Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam ibadah hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau mempelajari kembali firman Tuhan. Bagi banyak orang, cita-cita kesuksesan menjadi orang yang kaya adalah impian dan dambaan. Mereka harus mengupayakan itu dengan sekolah tinggi, dengan berbagai keterampilan, dengan berbagai pengetahuan, apapun diperoleh untuk mencapai tujuannya, yaitu memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya yang dipandang sebagai puncak kesuksesan. Orang yang kaya diidentikan sebagai orang yang pandai, orang yang pintar. Itulah pendapat sebagian banyak orang. Mereka menganggap bahwa kesuksesan adalah cerminan dari kepandaian dan kepintaran. Namun, pandangan di hadapan Tuhan tentu tidak sama dengan di mata manusia. Belum tentu yang sukses dan kaya di pandangan manusia adalah orang yang pandai dan orang yang pintar. Hari ini kita akan mempelajari ada orang yang kaya, sukses, tetapi bodoh di hadapan Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kita membaca satu perikop dari ilustrasi orang kaya yang bodoh. Aneh kalau orang ini disebut bodoh di hadapan Tuhan. Padahal orang ini adalah orang yang pandai mencari uang, pandai manajemen, pandai membaca situasi kondisi, dan pandai berbisnis atau berdagang. Tetapi di ujung cerita perumpamaan itu, di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang bodoh. Apakah kebodohannya? Di mana letak kebodohan orang ini? Tentu orang ini adalah orang yang memiliki pengetahuan ekonomi yang luar biasa, perencanaan yang matang, dan berbagai sistem administrasi manajemen yang tentu tidak bisa dipandang sebelah mata oleh manusia.
Sekali lagi, di manakah letak kebodohan orang ini di hadapan Tuhan? Paling tidak ada 3 hal di mana letak kebodohan orang ini. Yang pertama, orang ini adalah orang yang tamak atau serakah. Ketamakan bisa membuat seseorang menjadi bodoh, sebab ketamakan membuat mata batin orang paling tidak menjadi egois. Orang ini sangat egois dan mementingkan dirinya sendiri. Ada 13 kali kata aku, dan aku. Orang yang egois adalah orang yang bodoh karena dia menganggap tidak membutuhkan orang lain. Kesuksesan yang dia raih mungkin dianggap sebagai keberhasilan kepandaiannya tanpa melibatkan orang lain. Orang ini adalah orang yang egois, seolah-olah dia tidak membutuhkan orang lain, sekalipun mungkin pada saat pemakaman dia tidak membutuhkan orang untuk menolong memakamkan dirinya. Alangkah bodohnya orang yang tamak atau serakah karena akan membuat hatinya egois. Ketamakan atau keserakahan juga akan membuat seseorang tidak pernah puas. Orang yang tidak pernah puas selalu akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Manusia sudah memiliki kecenderungan seperti ini. Di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ke-9 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaannya tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Inilah kecenderungan hati manusia yang tidak pernah puas karena dasarnya adalah keserakahan dan ketamakan. Yang berikutnya, ketamakan dan keserakahan akan membuat seseorang melupakan Tuhan dan menyembah berhala. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima, di sana dikatakan juga keserakahan yang termasuk ke dalam penyembahan berhala. Keserakahan dianggap sebagai penyembahan berhala karena di balik keserakahan ada kekuatan yang bernama Mamon. Mamon inilah yang mengendalikan uang, sehingga orang yang cinta uang adalah berada di bawah kendali Mamon. Seharusnya kita orang-orang yang mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kita. Inilah keserakahan yang dipandang oleh Tuhan sebagai suatu kebodohan. Yang kedua, di mana letak kebodohan orang kaya ini? Kebodohan orang kaya itu terletak karena dia tidak menyadari kefanaan hidup. Dia tidak menyadari betapa singkat dan sementara dia hidup. Dia punya planning, dia punya rencana untuk beberapa tahun ke depan dengan cara membangun gudang, memperluas kembali lumbung-lumbung yang membutuhkan biaya dan waktu. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-19 dan 20, malam ini juga. Ketika malam ini juga, itu berarti tidak usah tunggu lama, tidak usah tunggu besok. Setelah dia merencanakan untuk membangun lumbung yang lebih besar, dia merencanakan untuk pensiun dan menikmati kesenangan dan usaha serta kerja kerasnya, malam itu juga
jiwanya diambil alias meninggal dunia. Dan Yesus berkata, untuk siapakah itu nanti usaha kerja keras yang sedemikian luar biasa akhirnya tidak dinikmati oleh orang kaya ini? Orang kaya ini dipandang bodoh karena usaha kerasnya, kerja yang sedemikian membuat dia tidak bisa menikmati karena dia tidak menyadari dia bisa mati atau meninggal dunia kapan saja. Orang ini tidak berpikir bahwa usaha kerja kerasnya bisa berujung kepada kematian. Bagi banyak orang mungkin dia berpikir, termasuk orang kaya ini, aku masih sehat, aku masih muda, aku masih kuat, dan seterusnya. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang keliru, karena siapa yang bisa memastikan, yang menjamin kehidupannya masih bisa berlangsung lama. Sewaktu-waktu maut akan datang menjemput. Tidak usah tunggu dia sehat, tidak usah tunggu dia sakit, tidak usah tunggu dia tua, tidak usah tunggu dia masih muda. Kapanpun maut itu akan datang, dan itu bukti seharusnya kita menyadari hidup kita itu begitu singkat. Hidup kita begitu fana di hadapan Tuhan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau untuk hal-hal yang jasmani seperti mencari uang, mencari kekayaan, mencari prestasi, mengejar jabatan, untuk hal-hal seperti itu kita bisa sungguh-sungguh dan serius. Mengapa untuk hal-hal yang bersifat kekal kita tidak serius? Mengapa untuk hal-hal yang demikian fana kita begitu memperjuangkan dan mengusahakan, sementara untuk hidup yang kekal kita tidak mengusahakan dan memperjuangkannya? Alangkah fananya manusia jika dihadapkan oleh Tuhan. Inilah yang harus menjadi evaluasi kita. Mengapa kita harus bijaksana menjalani dan mengisi hidup kita? Yang ketiga, mengapa orang ini disebut bodoh? Di mana letak kebodohannya? Orang ini bodoh karena dia tidak tahu tujuan utama hidupnya. Orang ini tidak tahu tujuan utama kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-21, Yesus berkata, jika ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Artinya, fokus orang ini seharusnya dia mencari perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang tidak akan rusak, dicuri oleh pencuri, tidak rusak oleh ngengat dan karat, tidak mungkin dibongkar oleh pencuri dan sebagainya. Itu sebabnya Yesus mengajarkan di Matius pasal yang ke-6, di mana hartamu, di situ hatimu. Kumpulkanlah hartamu di sorga, bukan yang di bumi. Orang ini justru mengumpulkan kekayaannya sedemikian banyak, dan kemudian dia lepaskan karena dia meninggal dunia. Untuk apa harta yang sedemikian banyak? Berarti untuk orang lain. Kerja kerasnya, keseriusannya, kesungguhannya untuk mencari uang ternyata hanya untuk orang lain. Betapa sia-sianya kalau kita tidak mencari hal-hal atau kekayaan sorgawi. Kita kemarin sudah mempelajari tentang hal kekhawatiran. Ada dua jenis pencarian di sana. Mencari apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, atau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada dua pencarian di sini. Manakah yang kita cari? Manakah yang menjadi sulit dan sukarnya usaha dalam pencarian? Apakah kita susah mencari uang?
Apakah kita susah mencari Tuhan dan kerajaan-Nya? Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, mencari uang itu adalah sesuatu yang susah. Dia perlu waktu, dia perlu sungguh-sungguh menghabiskan seluruh energi hidupnya untuk mendapatkan uang. Tetapi apa yang terjadi? Dia akan kehilangan kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagi orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, tentu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya adalah peristiwa atau usaha yang lebih sulit daripada mencari uang atau hal yang kita makan, minum, dan pakai. Bagi orang yang benar, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah sebuah perjuangan. Bagaimana dia hidup berkenan, bagaimana dia mencari perkara-perkara yang bersifat kekal, bagaimana dia mengusahakan kebenaran Allah ada dalam kehidupannya. Sebab dia tahu kalau sudah hidup benar di hadapan Tuhan, perkara makan, minum, pakai yang disebut dengan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu pasti akan menjadi jaminan karena Tuhan yang berjanji. Sebaliknya jika kita mencari uang, maka uang akan kita dapatkan, tetapi kerajaan Allah dan kebenarannya, kehidupan kekal, tidak akan kita peroleh seperti orang kaya yang bodoh ini. Dia mendapatkan kekayaan, tapi dia kehilangan kerajaan Allah karena jiwanya binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan pada hari ini, selama kita masih hidup, apa yang kita cari? Yesus sebetulnya dengan bahasa yang santun, dia berkata, bukankah burung-burung di udara dia pelihara? Sebenarnya orang yang mencari uang, mencari makan, minum, dan pakai, itu disamakan dengan burung. Yesus memakai kata burung, tetapi izinkan saya, kalau hanya mencari makan, minum, dan pakai, dia tidak lebih atau dia sama dengan binatang. Binatang begitu bangun pagi atau malam-malam dia mencari makan dan kemudian dia istirahat. Besok dia lakukan yang sama. Dia cari makan, minum, dan pakai. Dia tidak memikirkan keadaan kekekalan karena memang binatang tidak dirancang untuk hidup kekal. Itu sebabnya Yesus berkata, hidupnya orang kaya ini tidak tergantung dari kekayaannya. Hidupnya tergantung dari kemurahan dan keberkenanan Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan? Ditentukan dengan apa yang kita prioritaskan, apa yang kita cari. Kalau kita hanya mencari makan, minum, pakai, mencari uang dan uang, sebenarnya kita seperti burung yang bahasa kasarnya kita tidak lebih daripada binatang. Hidup hanya untuk makan, bukan makan untuk menunjang kehidupan. Ketika makan menunjang kehidupan, kehidupan dipakai untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Filosofi mana yang kita ikuti? Apakah kita hanya hidup untuk makan, untuk bersenang-senang seperti orang kaya ini? Dia mengumpulkan semua kekayaannya dengan berjerih lelah, dengan berusaha, berjuang, tetapi dia akhirnya kehilangan hidup yang kekal. Fokusnya hanya hidup untuk uang. Sebagai orang percaya, filosofi yang benar adalah makan itu untuk hidup dan hidup itu untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mencapai tujuan utama aku diciptakan. Kebodohan orang ini terletak karena dia tidak tahu tujuan utama kehidupannya adalah hanya bagi Tuhan. Betapa malang dan tragisnya orang yang seperti ini. Tidak sedikit orang Kristen yang sukses, berhasil, kaya di hadapan manusia, tetapi bodoh di hadapan Tuhan. Karena hidupnya didasarkan kepada keserakahan dan ketamakan. Karena hidupnya hanya untuk hal-hal yang fana dan sementara.
karena hidupnya dia tidak melihat tujuan utama hidupnya, mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya. Karena hidup dalam kebenarannya akan menuntun orang untuk hidup berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan nanti, yaitu di rumah Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.